Selamat pagi, saudara-saudara dimanapun berada di saat ini. Salam sejahtera dan juga salam jumpa dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Senin, tanggal 20 Desember tahun 2021. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang saat ini ya Tuhan, kembali kami merindukan firman-Mu. Berikanlah firman-Mu itu kepada kami untuk menuntun kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Urapilah dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai seputar Natal. Terambil dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18-25. Dan yang sudah kita bahas adalah ayat 18 sampai 21. Berarti hari ini kita bahas ayat 22 dan seterusnya. Mari, Injil Matius pasal 1 ayat 22 dan seterusnya saya akan bacakan bagi saudara. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Nah, inilah saudara-saudara ajaibnya kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Sungguh-sungguh dia adalah anak Allah, atau Allah sendiri yang menjadi manusia. Nabi mana, rasul mana, pembesar mana, pejabat tinggi mana, orang hebat mana di dunia ini, saudara-saudara, yang kelahirannya dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya? Jawabannya tidak ada, hanya Yesus. Tuhan Yesus sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum ia lahir. Dan Nabi Yesayalah, saya ulangi, Nabi Yesayalah yang dipakai Tuhan untuk menubuatkan kelahiran tentang Yesus itu. Dan malaikat Tuhan ketika datang kepada Yusuf dalam mimpi, memberitahukan bahwa istrinya Maria, yang pada waktu itu statusnya masih tunangan Yusuf, akan mengandung bayi Yesus. Itu sesuai dengan perkataan nubuat dari Nabi Yesaya yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Saya bacakan bagi saudara. Yesaya 7 ayat 14 berkata begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda. Nah, di sini dipakai kata perempuan muda. Dan jelas ini maksudnya adalah seorang gadis. Kita tahu sekarang namanya Maria. Lalu kalimat berikut mengatakan, Maria mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi jelas bukan, saudara-saudara? Jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir, yaitu 700 tahun, Allah sudah memberitahukan kepada bangsa Israel bagaimana nanti ada seorang perempuan muda, seorang gadis mengandung dan melahirkan anak laki-laki, namanya Immanuel. Siapakah Immanuel itu? Itulah Yesus, saudara sekalian. Dan penting juga kita garis bawahi itu kata perempuan muda atau seorang gadis. Ya, mengapa? Karena tidak mungkin seorang gadis bisa mengandung, bukan? Kecuali gadis itu berbuat zina dengan seorang laki-laki, bisa saja perempuan itu menjadi hamil atau mengandung. Tapi beda dengan Maria. Maria tidak melakukan hubungan badan dengan Yusuf tunangannya pada waktu itu. Tapi Maria bisa mengandung. Karena Roh Kudus yang menaunginya atau melawatnya. Maka hamillah Maria. Dan yang dikandungnya adalah bayi Yesus. Yang dinamakan Immanuel itu. Haleluya. Jadi saudara-saudara, memang kelahirannya ajaib. Itulah pekerjaan Tuhan. Selalu ajaib, selalu menakjubkan, selalu mempesona, selalu indah, selalu agung, dan selalu sempurna cara kerjanya. Dan ini bukan hanya terjadi
pada diri Maria, tapi juga terjadi selalu dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Tuhan selalu mengerjakan perkara yang ajaib dan agung dalam kehidupan saudara dan saya. Cara Dia bekerja di dalam kita untuk menolong kita itu ajaib, saudara sekalian. Cara Tuhan membuka jalan atas jalan buntu yang sedang kita hadapi itu juga ajaib. Tuhan kita memang luar biasa, saudara-saudara. Maka itu jangan takut. Segala kesulitan, kesukaran kita serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan dengan caranya yang ajaib akan menangani kita. Sehingga kita dibuat terkagum-kagum dan pasti kita akan memuji-muji Tuhan. Dan bersyukur kepadanya. Nikmat sekali saudara-saudara mengalami turut campurnya Tuhan dalam menangani masalah yang terjadi dalam hidup ini. Oke, selain itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus itu terdapat dalam Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 yang berkata begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Jadi saudara-saudara, anak yang dilahirkan Maria, yang namanya Yesus, selain disebut Immanuel, dia juga disebut penasehat ajaib. Dia juga disebut Allah yang perkasa. Dia juga disebut Bapa yang kekal. Dan satu lagi, dia juga adalah Raja damai. Jadi kalau begitu, saudara-saudara, Allah memberikan anak yang baru dilahirkan oleh Maria itu bukanlah anak sembarangan. Dialah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan Yesus itu diberikan untuk kita semua tanpa terkecuali. Bagi orang yang menerimanya, dia mendapatkan Yesus itu. Tetapi bagi orang yang menolak, tentu saja orang-orang itu tidak mendapatkan Yesus dalam dirinya. Dan tentu saja orang yang menolak Yesus adalah orang yang benar-benar bodoh sekali, saudara sekalian. Ya, menolak Yesus sama dengan menolak keselamatan. Menolak Yesus sama dengan menolak Immanuel. Dan Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Dan itu sama dengan menolak untuk disertai Allah. Ya, sekali lagi saya ucapkan, menolak Yesus sama dengan menolak Allah beserta dengan manusia. Atau dengan kalimat lain, menolak Yesus sama dengan menolak penyertaan Allah. Kemudian menolak Yesus sama dengan menolak penasehat ajaib. Menolak Allah yang perkasa. Menolak Bapa yang kekal. Dan menolak Raja damai. Betapa ruginya saudara-saudara orang itu yang menolak Yesus. Dan yang sangat-sangat mengerikan. Orang yang menolak Yesus itu akan binasa selama-lamanya di dalam neraka yang kekal. Yesus itu adalah anugerah terbesar. Sayang sekali saudara-saudara, anugerah terbesar itu ditolak oleh manusia. Sedangkan anugerah terbesar itu akan membuat manusia selamat. Maka itu berbahagialah bagi kita yang sudah membuka hati bagi Yesus. Menerima Yesus, membuka hati bagi Yesus, sama dengan menerima Allah menyertai kita. Membiarkan Allah beserta dengan kita dan tak pernah meninggalkan kita. Menerima Yesus sama dengan menerima penasehat ajaib. Dengan demikian, siapa yang menerima Yesus berarti di dalam dirinya dia punya penasehat yang ajaib. Siapa menerima Yesus sama dengan dia memiliki Allah yang perkasa. Saya ulangi, sama dengan dia memiliki Allah yang perkasa. Siapa menerima Yesus sama dengan dia memiliki Bapa yang kekal. Dan siapa menerima Yesus sama dengan dia memiliki Raja damai di dalam dirinya. Bayangkan saudara-saudara, betapa berbahagianya seorang yang memiliki Immanuel, memiliki penasehat ajaib, memiliki Allah yang perkasa, memiliki Bapa yang kekal, dan memiliki Raja damai. Wah, luar biasa. Orang itu akan menjadi orang yang luar biasa. Orang itu akan menjadi orang yang kuat selalu. Dan orang itu akan menjadi pemenang selalu. Orang itu akan menjadi orang yang takkan pernah kalah dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, juga dalam menghadapi 3 musuh besar kita, yaitu iblis,
dunia, dan daging atau hawa nafsu. Dan akhirnya saudara-saudara, orang yang menerima Yesus pasti mendapatkan hidup kekal di sorga. Karena itu siapa di antara saudara yang sudah ada di dalam Yesus, yang sudah menyambut Yesus, yang sudah menerima Yesus, pertahankan tetap di dalam Yesus. Jangan pernah keluar saudara-saudara dari Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Meninggalkan Yesus atau keluar dari Yesus adalah tindakan yang sangat keliru dan sangat bodoh. Tapi orang yang tetap setia kepada Yesus sampai nafasnya yang terakhir, dia adalah orang bijaksana. Dan dia dipandang pandai oleh Tuhan, saudara sekalian. Dan juga dia adalah orang yang mengerti siapa Yesus sebenarnya. Dan kalau akhir-akhir ini kita mendengar ada orang yang meninggalkan Yesus, tidak percaya lagi kepada Yesus, saya yakin, saya sangat percaya orang itu tidak mengerti siapa Yesus sebenarnya. Dan orang itu barangkali belum mengalami jamahan Tuhan. Belum mengalami Yesus hidup di dalam dirinya. Saya sangat yakin kalau orang sudah mengalami Yesus hidup dalam dirinya, tak akan mungkin orang itu mau lepas dari Yesus. Tak mungkin orang itu mau tinggalkan Yesus sampai kapanpun. Sebab memiliki Yesus itu untung besar, saudara-saudara. Berarti meninggalkan Yesus itu kerugian yang sangat besar. Dan akan menyesal selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita tetap setia di dalam Yesus sampai nafas yang terakhir. Dialah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita manusia. Dan biarlah di momen Natal ini, saudara, hati kita makin bersyukur kepada Tuhan, makin melekat kepada Yesus, makin cinta Yesus, dan makin setia kepada Yesus sampai nafas kita yang terakhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami saat ini. Tolong kuatkan kami Tuhan untuk kami tetap di dalam Engkau sampai akhir hidup ini. Memberkati semua saudara-saudara yang sudah mendengarkan renungan pagi hari ini. Biarlah mereka semua juga makin bertambah-tambah di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi